Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast siaran keagamaan Islam dari Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah hari ini sudah kedatangan tamu istimewa dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Betul. Alhamdulillah pagi ini juga kita sudah kedatangan Bapak Yusuf Rizal SH ya. Siap. Dari analis pemberdayaan masyarakat di BNN Sidoarjo, betul ya Pak ya? Ya. Ya, nanti sedikit kita akan berbicara tentang penyalahgunaan narkoba. Siap. Yang mungkin di dalam masyarakat kita juga sudah tidak asing tentang penyalahgunaan narkoba. Malah mungkin cenderung naik ya Pak, penyalahgunaan narkoba. Di samping masyarakat jumlah penduduk yang banyak, salah satu permasalahan utama di kehidupan masyarakat kita adalah penyalahgunaan narkoba. Siap. Mungkin bisa sedikit cerita tentang profil Bapak Muhammad Yusuf Rizal SH yang di BNN sendiri sebagai analis pemberdayaan masyarakat. Monggo profilnya mungkin sedikit bisa cerita kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita aturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak sekali. Karena siapa yang bersyukur sama Allah ditambah nikmatnya, siapa yang kufur ya kan sambat mengeluh, itu akan dapat balasan azabnya. Qadarullah, saya di BNN sudah 10 tahun lebih ya, ternyata siapa yang bersyukur sama Allah ya kan ditambah nikmatnya. Tapi kalau kita nggak bersyukur sama nikmat Allah, contohnya Allah sudah ciptakan air putih ya, betul ya, air mineral yang baik itu, apalagi kalau zam-zam itu lebih baik lagi. Itu ternyata anak-anak sekarang mungkin orang-orang ada khilaf gitu, yang diminum adalah oplosan ya kan, kemudian ataupun minuman warna-warni juga ya kan, yang memang itu bisa nyandu juga. Dan itu kurang gizi dan bisa kalau nyandu bertahun-tahun bisa mematikan juga kayak itu. Kemudian juga yang kedua, Allah sudah ciptakan makan makanan yang sehat, halal dan thayyib ya kan, betul ya. Ya, sangat di agama memang sangat ditekankan. Betul itu ya. Tapi kita juga kadang khilaf gitu, makanan kita, makanan ya mungkin Allah sudah nyiapkan sego pecel ya kan, sego rawon sing nikmat, tapi ternyata yang dimakan atau itu ganja, sabu ya kan, yang melanggar undang-undang ya kan, ataupun juga yang tidak melanggar undang-undang tapi bisa nyandu juga, yang sifatnya instan gitu kan, itu bisa nyandu, kurang gizi, dan itu bisa merusak kesehatan juga kayak gitulah. Itu perlu kita sampaikan. Yang kedua, salawat salam kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW ya kan, yang memberikan kita uswatun hasanah, contoh baik dalam aktivitas sehari-hari. Rasulullah itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua adalah contoh baik ya Pak, contoh baik semua. Nah, salah satunya apa? Mengapa Rasulullah itu jadi orang yang paling sehat, paling ganteng juga, jarang sakit ya kan? Karena beliau kalau dikonsumsi adalah makanan yang sehat dan baik, halal dan thayyib kayak itu. Contoh, kalau minum ya minum air putih ya kan, bukan yang homer atau yang apa seperti itu kan. Kemudian juga makanannya juga nggak berlebihan kayak gitu. Kalau kata makan berlebihan juga nanti bisa sakit dan obesitas ataupun diabetes juga, akhirnya kita akan berhubungan dengan obat-obat yang mengandung narkoba juga kayak gitulah. Kemudian yang ketiga, terima kasih banyak yang kami hormati Kemenak Kabupaten Sidoarjo yang sudah memberikan kesempatan pada BNN untuk berbagi ilmu kepada masyarakat ya kan, agar masyarakat Indonesia ini sesuai dengan asta-cita Presiden Prabowo bahwasanya tambah sehat dan bahagia ya kan, tanpa menyalahgunakan narkoba kayak itu. Kemudian juga salam hormat dari pimpinan kami di Provinsi Jawa Timur, ada Brigadir Jenderal Budi Mulyanto ya kan. Kemudian dari pimpinan Sidoarjo ada Komisaris Besar Polisi Gatot Subroto yang beliau adalah pimpinan yang bisa jadi role model ya kan bagi pegawai-pegawainya, bagi masyarakat Sidoarjo dan Jawa Timur untuk sehat dan bahagia tanpa narkoba. Jadi salam hormat dari pimpinan kami. Kemudian selanjutnya
Apa itu narkoba? Penyalahgunaan narkoba ya. Nah, itu apa bisa narkoba? masuk di situ kita langsung. Langsung aja. Iya. Contohnya, narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik itu secara dimakan ataupun diminum. Nah, ini yang menarik dari definisi ini ya kan. Kita akhirnya menemukan beberapa faktor penyebab orang akan menggunakan narkoba. Apa itu? Yang pertama, orang kecanduan HP ya kan. Bisa kecanduan narkoba juga. Kok bisa? Langsung aja kita jelaskan. Contohnya, ketika kita itu sunnah Rasulnya, betul ya Pak? Ya, betul. Rasulullah itu jam ba'da isya, jam 9, jam 10 lah. Ya. Itu kan sudah tidur ya Pak? Ya, betul. Tapi kita sendiri nih, nggak usah munafik ya Pak? Ya. Kalau sudah kena HP itu setan gepeng ini ya kan? Setan gepeng itu. Setan gepeng ini bisa keturutan sampai jam 12 Pak ya kan? Iya. Apalagi belani yang free ongkir 20.000 itu kan? Oh iya. Nah, itu kan sampai dengan jam 12. Besok paginya apa, Pak? Akhirnya kita kurang tidur, capek ya kan? Pusing ya kan? Nah, di masyarakat kadang itu, kalau saya pribadi, kalau kurang tidur, capek, biasanya kalau pas dinas harus segera tidur saya Pak, istirahat itu. Istirahat tidur, biar segera lunas 7 jam itulah. Kalau yang bisa kontrol kayak itu kan bisa, tapi kalau nggak bisa kontrol, ini apa Pak? Akhirnya dia itu karena kurang tidur, capek, pusing, akhirnya dikasih makan minuman yang bisa berefek seperti ini tadi, mengubah keadaan seseorang, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia. Contohnya, kalau kita pusing, akhirnya dikasih apa? Obat, kayak itu, hilang nyeri, obat pasaran gitu ya, kayak itu. Pasaran ya betul. Itu kan, memang itu tidak melanggar undang-undang. Ya. Tapi kan kita nggak ada resep dokter ya kan, harusnya kita ada resep dokter untuk konsumsi itu ya kan, ataupun dikasih minuman suplemen. Jamu atau ya suplemen. Nah, kayak itu. Saya nggak sebut merek lah, bisa mikir sendiri nanti orang-orang ya, yang bikin jos, bikin jreng, bikin semangat gitu kan. Itu kan termasuk dalam definisi mengubah pikiran, suasana hati seseorang. Harusnya dia capek, pusing, ngantuk ya kan. Akhirnya dikasih itu semangat lagi. Nah, berubah kondisinya kayak itulah. Mungkin sekali 2 kali ya kan. Kayak suplemen saya juga pernah konsumsi ya kan. Tapi yang bahaya adalah kecanduan setiap hari bertahun-tahun dan terakumulasi kayak itulah. Itu yang bahaya kayak itu. Mungkin kalau narkoba itu dalam artian zatnya mungkin ya Pak. Iya. Yang akhirnya ada dimasukkan perundang-undangan akhirnya dilarang. Iya, gimana mungkin Pak? Saya jelaskan juga. Iya. Ada narkoba yang benar-benar melanggar undang-undang ya kan. Ini benar-benar efeknya sangat luar biasa sekali. Bisa ya cepat lah kan, cepat budale ya kan, cepat nalilahi dan itu ya kan. Ya, efeknya kan? Sampai ke situ ya nanti. Ya, itulah makanya itu diatur oleh undang-undang kayak itu. Agar apa? Agar bisa apa? Tidak disalahgunakan atau tidak kecanduan. Contohnya golongan 1 di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ada namanya ganja, ada opium, ada daun koka, ada heroin, ada kokain dan sabu. Ini tidak boleh digunakan sama sekali. Ketergantungan sangat tinggi. Nah, kemudian dan itu siapapun yang berurusan dengan itu, Pak. Entah itu membawa, menyimpan, menguasai, menyediakan, meng-share info, share link kayak gitu dengan yang tadi itu yang saya sebut tadi, itu bisa kena pasal di undang-undang itu minimal 4 tahun sampai dengan 20 tahun atau seumur hidup juga bisa kayak atau hukuman mati kayak gitu. Kalau dinamikanya mungkin ada ratifikasi yang mungkin sebelumnya dulu ada dilarang, sekarang diperbolehkan atau sebaliknya mungkin ada bisa dijelaskan Pak. Selama ini apa? Ada. Oh ya mungkin. Jadi belum lama inilah. Biasanya itu nanti istilahnya itu NPS, New Psychoactive Substance. Jadi itu adalah zat-zat baru yang ditemukan oleh Puslab BNN ya kan, yang itu terafiliasi atau terintegrasi mengandung zat-zat yang melanggar undang-undang juga kayak gitulah, itu bisa kena itu kayak itulah. Kemudian saya lanjutkan lagi, itu yang golongan 2 itu digunakan dalam medis ketergantungan tinggi. Ya ini seumpama kalau pulau jenengan kalau sakit atau operasi gitu kan, siapapun itu sunat atau melahirkan itu pasti urusan dengan narkoba yang seperti ini. Kalau
sunat ben nggak loro, ya kan? Itu kan disuntik jenis narkoba yang ini, morfin kayak gitu lah. Atau yang nanti melahirkan biar nggak sakit pas melahirkan itu disuntik juga. Jadi boleh digunakan. Makanya kalau kita mengutip apa ayat Al-Qur'an itu kan Pak, ya betul ya. Kalau kita negara Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita dahulukan firman Tuhan Allah ya kan. Nah, di Al-Qur'an itu kan ada itu surat Al-Baqarah ayat 219 itu apa? Langsung aja saya baca artinya. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Nah, ternyata ada beberapa manfaat itu tadi. Selain itu sangat ganas, ya kan, berbahaya, juga bisa ada manfaatnya. Nah itu ternyata di Al-Quran juga sudah disebutkan seperti itu. Kemudian juga kita nyambung di Al-Maidah ayat 90 itu juga sama ya kan. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah atau adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung kayak itu. Jadi ya kalau bisa ya dijauhi kayak itu. Tapi kalau urgent ya kan Pak, harus kita butuh itu ya mau nggak mau ya. Kalau dalam bahasa undang-undang boleh asal ada resep dokter atau untuk pelayanan medis atau pengembangan ilmu pengetahuan nggak apa-apa kayak gitu. Kalau selama ini di BNN itu kan, kalau dalam masyarakat kita kan misal ada yang homer-homer, maksudnya yang mungkin di tradisi masyarakat kita sudah ada ya sudah bertahun-tahun, mungkin bahkan berabad-abad. Ada juga yang kekinian mungkin yang malah yang cenderung impor kayak misalnya sabu, narkoba. Ada nggak apa klasifikasi, maksudnya yang mungkin tradisional, yang mungkin tradisional kayak mungkin di Bali ada semacam arak Bali, ada mungkin apa itu istilahnya ditoleransi, atau memang semuanya kategori yang dilarang, apa gimana BNN selama ini untuk makanya dalam upaya pencegahannya itu? BNN itu kan punya perwakilan di beberapa wilayah juga ya. Kalau kita di Sidoarjo, kita harus menyesuaikan kultur dan budaya masyarakat Sidoarjo seperti apa. Kalau BNN di Bali atau mungkin daerah Manado sana ya kan, berarti kan mereka juga harus menyesuaikan kultur-kultur yang ada di masyarakat kayak itulah. Bagaimana? Lah biasanya nanti di BNN itu ada namanya tim asesmen terpadu, Pak. Nah, tim asesmen terpadu itu akan menilai sejauh mana apa Pak ya kultur budaya di sana itu, konsumsi itu apakah benar-benar ada manfaat atau mudaratnya kayak gitu lah. Kalau memang sekedar untuk, makanya itu masing-masing saya punya filosofi sendiri ya kan masyarakat sana lah, itu kita harus benar-benar menyesuaikan seperti itu. Tapi kalau yang melanggar undang-undang sih kalau bisa jangan sama sekali kayak gitu. Yang tadi itu yang barang 6 tadi itu yang apa? Ganja. Ya mungkin yang selama ini familiar mungkin di kalangan dunia malam atau anak muda mungkin yang selama ini kan lebih ke terekspos gitu ya mungkin ya. Ya mungkin itu yang mungkin selama ini banyak ditangani mungkin untuk penindakan BNN itu ya, mungkin bisa dijelaskan. Lah makanya kan dunia malam itu kan sekarang, kalau dulu Pulau Jenengan zaman mahasiswa itu tahun 2010 ke bawah ya kan, dunia malam pasti hiburan, apa karaoke kayak gitu. Tapi kan sekarang dunia malam itu berubah Pak. Lebih kompleks. Lebih kompleks sekarang. Kita di dalam kamar aja bisa kena dunia malam Pak. Main HP setan gepeng sampai subuh ya kan. Ya ini kan, itu kan termasuk tanpa disadari itu termasuk dunia malam juga Pak, betul kan? Ataupun juga yang sekarang pinggir jalan itu banyak warung apa plus ya kan atau apa gitu kan. Nah, atau judi online, mabar ya kan. Kan itu bagian dari dunia malam juga kalau kita tanpa disadari kan. Nah, itu yang bahaya adalah dimana ketika kita itu terlena Pak ya kan. Contoh sunnah Rasulnya jam 9 tidur, kita terbiasa dengan seperti itu sampai subuh kayak sampai apa, besok paginya capek, pusing ya kan. Akhirnya biar kuat dikasih pil kuat, dikasih suplemen penguat ya kan. Yang ada yang melanggar undang-undang, ada yang tidak melanggar undang-undang ya kan. Tapi efeknya sama tadi Pak, merubah perasaan perilaku. Itu kalau terakumulasi juga bahaya Pak. Kita punya sampling beberapa itu, walaupun ini belum ilmiah dan itu Pak ya, tapi testimoni Pak. Itu saya punya teman itu umur 25 dia meninggal Pak. Karena apa? Ya pertama rezeki sehat mati adalah takdir Allah ya Pak. Betul ya Pak. Kita aja nggak tahu besok hari
kita sehat atau sakit kami saja atau sakit mungkin kan nggak bahkan tahu ya, Pak. meninggal tidak tahu. Nggak tahu takdir Allah, tapi kan harus diikhtiarkan itu takdir kan. Hmm. Itu saya punya teman itu pola hidupnya ya itu tadi, dia kerjanya itu bongkar pasang teror dan sound kayak gitu lah. Nanti ada tema juga tentang sound horror nanti mungkin Iya, yang iya. menarik ya kan. Iya. Nah, jadi apa? Kan malam itu biar kuat melek sambil mainan setan gepeng ini, Pak. Iya, iya. Umur 18. Umur 18 dia seperti itu terus. Besok paginya dia harus melek bantu ibunya dodolan. Nah, kalau dia harus melek akhirnya dikasih namanya suplemen itu tadi, Pak. Biar kuat melek, biar nggak pusing ya kan. Terakumulasi 18 sampai 25. Jadi ya sekitar 25 tahun seperti itu pola hidupnya juga meninggal juga, Pak, kayak gitu. Nah, itu yang bahayanya seperti itu kayak gitu. Tadi mungkin kalau nyinggung sound horeg kan Iya, di iya, iya. Jawa Timur ini sangat familiar, Iya, mungkin iya. di Sidoarjo nggak terlalu, tapi umumnya Jawa Timuran familiar. Iya. Bagaimana dengan kondisi sound horeg? Apakah potensi untuk penyalahgunaan narkoba ini sangat besar di event-event semacam sound horeg? Nah, Mungkin kalau saya bisa ini- dijelaskan. Kita ini kan bukan malaikat ya, Pak. Iya, Saya ini iya. bukan malaikat, jadi wis sak karepmu ya kan. Mau Iya. ngapain juga urusanmu dhewe karo Gusti Allah, betul ya, Pak? Iya, iya. Iya kan? Betul ya, Pak. Kita bukan malaikat, jadi urusannya dhewe. Lah, tapi kita harus menghormati juga kebijakan dari pemerintah seperti apa. Iya, iya. Yang itu sekiranya ada manfaat dan mudaratnya seperti apa. Pasti sudah ditimbang semua sama MUI sama apa kan itu sudah ditimbang semua lah. Monggo kayak gitu. Kalau saya pribadi ya monggo, sound horeg ya monggo. Tapi ojo sampai jari Cak Nun itu istilahnya, ojo sampai ono moh limo Iya, iya. ya, moh limo ya istilahnya. Iya, betul. Mabuk, madat, mencuri, apa? Maling. Maling Iya. sama itu madon atau Iya, zina iya, ya kan, main nah, seperti itu. cewek itu ya. Nah, zina. Ya selama itu nggak ada seperti itu sih, Pak. Apalagi yang Silakan tradisi itu dijalankan. iya gitu ya. kayak itu menurut saya sih, Pak. Itu sih, Pak. Tapi selama ini pengalaman bagaimana? Potensinya mungkin sangat kecil ya dari sound horeg ada oke. penyalahgunaan narkoba itu. Memang ada bisa terindikasi juga karena memang kan di Sidoarjo ini ada beberapa wilayah yang ada kaitannya sama sound horeg, khususnya di pesisir pantai, Pak. Ya Iya, kan? iya. Pesisir pantai mulai dari Sedati, kemudian Buduran, kemudian mana sampai Telocor sana, Pak. Iya, Ya iya. lah. Situ kan biasanya memang hiburan masyarakat itu ya kalau ketika 17-an, nyadran, ya kan. Iya. Kemudian apa? Ya Ya kegiatan tradisi masyarakat yang umum di masyarakat wah itu. desa ya kan. Nah, seperti itu kan biasanya itu mereka ada hiburan seperti itu lah. Kalau kita lihat beberapa oknum ya, Pak, oknum yang melakukan penyalahgunaan gitu. itu ya itu tadi kadang kan dia mabuk ya kan, ketika nganu ambune baunya Iya, kayak bau ngomong itu sudah alkohol, ya kan. tercium suara itu apa ya, baunya itu. Ngelantur, kemudian ya sampai makanya kan kalau di dalam teori narkoba itu efek narkoba adalah stimulan, Pak, menambah tenaga dan energi. Jadi biasanya kalau yang sudah joget itu wes los, Pak, ya kan, jogetnya kayak nggak ada beban itu, Pak, wes. Iya, iya. Itu semangat sekali itu, Pak. Lah. Lebih los gitu, lebih apa? Lebih lepas gitu Iya ya. gitu. Jadi itu yang harapannya seperti itu. Boleh asal penyalahgunaan. Ya mau limo lah, tidak Iya. pokoknya itu ya. Ya yang maksiat dan menyalahi norma masyarakat ini Iya. ditiadakan gitu. Iya ya. betul. Mungkin kita kembali ke konsen Kemenak. Selama Siap, ini siap. kan teman-teman di Kemenak, terutama penyuluh itu kan salah satunya adalah penyuluhan tentang apa itu penyalahgunaan narkoba. Iya. Mungkin bisa dibantu dijelaskan sedikit tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda. Selama ini kan teman-teman di Kemenak, di penyuluh itu kan bersentuhan dengan anak-anak muda. Iya. Bagaimana salah satunya ada pencegahan pernikahan dini dan Iya. menghindari penyalahgunaan narkoba. Mungkin Oke. bisa dijelaskan di situ. Ini yang menarik. Temanya adalah pemuda pernikahan dini lah. Kita punya apa ya, Pak? Sampling di lapangan itu pokoknya kecanduan HP bisa kecanduan narkoba. Kemudian yang kedua kecanduan apa ya, makanan yang mengandung bahan kimia 5P, pemanis buatan, pewarna, pengawet, perasa, pengental, itu juga bisa bahaya dan bisa terkena narkoba dan bisa mematikan juga lah. Itu teknisnya gimana? Contohnya gini, Pak.
bab tentang pernikahan anak ya kan, usia dini dan lain-lain. Itu kan awalnya sekarang dari HP semua ya Pak. Iya iya. Semua. Salah satunya. Tapi kan potensinya memang dari segi usia kan juga. Termasuk kan penyalahgunaan narkoba itu kan potensial di usia-usia. Betul. Ya usia-usia mereka lah teman-teman. Nah, akhirnya apa SMA Pak dan solusinya? Monggo nanti dari Kemenak ya kan, dari KUA masing-masing kecamatan gitu, seumpama ya Pak ada tentang bimbingan perkawinan ya Pak. Nah, BNN bisa bantu untuk hadir di situ Pak kayak gitu. Gitu. Tujuannya apa Pak? Kita akan menyampaikan tentang ketahanan keluarga anti narkoba Pak. Nah, apa itu? Awal mula permasalahan apa narkoba ya kan? Awalnya adalah dari keluarga yang kurang harmonis, kurang apresiasi, kemudian kurang perhatian orang tua kepada anaknya. Lah itu anaknya akhirnya pelariannya adalah lewat circle di HP-nya, gengnya, kemudian pakai narkoba juga lah, seperti itulah. Itu penting sekali karena emang apa, dan fenomena sekarang itu Pak, gak usah munafik ya. Sebelum saya rasa-rasa orang lain nih Pak, gara-gara setan gepeng ini Pak ya Pak. Contoh, saya buktikan sendiri di rumah Pak, ketika ada free ongkir 20.000 sama istri itu tak kejar-kejar sampai jam 12 Pak. Betul ya Pak. Besok paginya apa Pak? Tanginnya kawanan ya kan, nggak masak, tuku sego pecel, sego rawon, tambah entek saya ketewu Pak. Belani free ongkir 20.000, kena itu tambah saya ketewu. Itu contoh azab tipis-tipis Pak ya kan, bagi saya pribadi loh Pak. Karena apa? Allah sudah ciptakan malam untuk istirahat, kita malah mabar sampai malam, sampai tengah malam kayak itu. Akhirnya apa Pak? Itu tadi, yang pertama itu tadi azab tipis. Yang kedua azab tipis-tipisnya adalah gini Pak. Sama istri itu calon-calon penggawean Pak. Nah, ini didulang anaknya, dikelambeni. Lah itu naudzubillah min dzalik ya kan, jangan sampai itu terjadi namanya apa? Cekcok ya kan, pertengkaran. Dan memang sekarang di pengadilan agama jangan bisa cek Pak. Jangan. Itu gara-gara setan gepeng HP dan bisa kena narkoba, itu pengadilan agama setahun itu urusan nikah cerai itu 4.000 kasus. Berarti bendino kasus 10 kasus Pak. Betul itu Pak. Lah itu walaupun cerai itu secara agama di Al-Qur'an juga boleh sah ya kan Pak. Tapi itu juga Rasulullah juga ngasih contoh juga kayak gitulah. Itu bahayanya seperti itu. Dan sekarang banyak permasalahan keluarga itu ya gara-gara ganas, gadget dan narkoba itu tadi. Kalau kita bicara tentang kecanduan kan wah, mungkin nggak ada habisnya Pak. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin apa pesan BNN untuk supaya apa pencegahan terhadap kecanduan narkoba ini bisa maksimal terhadap masyarakat, mungkin masyarakat muda atau masyarakat secara umum. Kan kadang-kadang kecanduan bukan saja anak muda, mungkin bisa disampaikan pesan kepada masyarakat supaya tidak sampai ada penyalahgunaan narkoba. Ya pasti sebenarnya kalau kita umat beragama, agama apapun ya kan, di kitab sucinya juga bisa ngatur, sudah diatur juga bahwasanya kita harus menjaga pola makan dan pola tidur kita yang sehat, yang baik kayak gitu. Karena kalau kita sudah salah makan juga salah istirahatnya, mungkin sekali, 2 kali, 10 kali mungkin pas apa besok 17-an pasti kita melekan ya nggak apa-apa lah kayak gitu. Atau mungkin yang kita kerja shift malam ya kan, itu ya mau nggak mau besoknya, karena BNN kemarin undang dokter Tirta juga nasihati juga, itu kalau bisa BNN 7 jam harus tidur minimal itu dalam sehari gitu. Untuk pencegahan penyalahgunaan itu ya? Iya kan, karena kita jadi role model kan, BNN itu role model masyarakat ya. Karena apa? Kalau kita kurang tidur juga bahaya juga, makanya minimal 7 jam itu sehari. Kalau memang habis lembur tengah malam ya. Pola hidup secara keseluruhan. Iya, pola hidup dan pola makan kayak itu yang baik, yang sehat kayak itu. Karena apa? Kemarin saya buktikan sendiri. Anak saya itu umur 2 tahun, itu karena saya bukannya ria atau narsis bukan ya Pak. Karena kalau kita rasa-rasan orang, katanya ini gibah nanti nggak boleh Pak. Kita harus 1 jari ke sana, 3 jari ke kita sendiri, betul ya Pak? Saya punya anak 2 tahun itu kemarin sempat sakit Pak. Ngamar di rumah sakit itu gara-gara kelihatannya Pak kita kurang perhatian tentang makanan dan minumannya yang dikonsumsi, akhirnya panas lah. Ketika dan potensi untuk penyalahgunaan narkoba akhirnya ketika sakit anak saya itu diresepkan obat-obat yang mengandung narkoba Pak, seperti itu.
Saya baru ada resepnya ini, saya foto itu ada. Iya. Jadi ya sesimpel itu. Jadi apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita gunakan sehari-hari itu kalau bisa ya yang positif, yang baik ya Pak, kayak gitu. Jangan sampai kita salah makan, salah istirahat. Akhirnya apa? Itu saya buktikan sendiri nih Pak. Ternyata diresepkan dengan sejenis narkoba tertentu yang bisa mengurangi rasa sakit anak saya itu kayak itulah. Itu sih Pak. Jadi ya kita titip pesan, kemudian juga ini momentum baik ini Pak. Pemerintah sudah Astagita sudah ada pemberantasan narkoba. Kemudian yang kedua makan bergizi gratis ya kan dari pemerintah sudah ada. Kemudian juga momentum 80 tahun Indonesia Merdeka inilah ini momentum yang baik bagi kita semua ya kan untuk yaitu hijrah Pak. Hijrah bagaimana caranya kita tambah sehat Pak kayak itu. Karena memang tolak ukur sebuah negara itu adalah negara yang sehat itu ketika olahraga Pak ya kan. Menggalakkan olahraga ya. Nek wis kecanduan HP dan narkoba pasti malas olahraga Pak. Lah ya kan betul ya Pak. Kita harus aktivitasnya olahraga ya kan. Momentum 17-an ini jalan sehat, jantung sehat ya kan itu ya semoga istiqomah Pak. Enggak hanya 17-an tok ya kan. Mungkin di samping olahraga menambah literasi mungkin ya. Betul sekali. Yang mungkin obat-obat tertentu atau makanan tertentu yang potensi punya kandungan narkoba juga dihindari mungkin. Mama kalau masyarakat di sini pengen kepo tentang literasi yang kita punya ya kan bisa japri saya di WA saya bisa. Nanti di ping aja wis di ping ya loh. Nanti akan saya share link, share info mengenai literasi yang bukan literasi nek moco itu biasanya wegah Pak. Nanti tak kirimnya ada konten TikTok, konten IG gitu kan langsung gampang dicerna ada videonya itu kan lah. Itu biar nanti ya itu tadi tambah sehat dan bahagia tanpa narkoba. Amin. Bisa dicatat mungkin WA saya di 0856 ya kan. 0856 481 80 199 ya kan? 199 ya. Nah, jadi monggo masyarakat nanti seumpama kalau butuh informasi pengetahuan tentang ya kan? Baik itu berupa konten yang mungkin mudah diakses ya. Mudah dicerna, gampang gitu. Kalau kadang suruh baca Pak, sekarang budaya literasi juga lebih baik lihat konten. Ya mungkin karena lemahnya literasi itu makanya gampang terbawa potensi untuk kecanduan narkoba itu ya. Iya, betul. Itu jadi ya intinya itu sih Pak. Intinya bismillah lah tambah sehat semua. Amin. Terima kasih Bapak Yusuf Rizal SH yang dari analis pemberdayaan masyarakat BNN Kabupaten Sidoarjo. Siap. Atas sharingnya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan dengan sharing ini tekad kita masyarakat Indonesia terutama masyarakat Sidoarjo dan mungkin lebih kecil lagi Kemenak Kabupaten Sidoarjo punya spirit atau semangat untuk menjadi generasi emas, generasi yang punya sumbangsi positif bagi masyarakat dan salah satunya adalah menghindari atau berkontribusi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan podcast kita kali ini bermanfaat. Dan insya Allah mungkin kapan-kapan kita bisa berkolaborasi lagi mungkin Pak. Monggo dengan senang hati, ya kan? Dan semua ada apa gitu, diinfo aja Japri Mas, ini di kampung saya ada kegiatan ini, ibu-ibu PKK ngumpul-ngumpul wong rong polo, pengajian muslimat Fatahiyat. Siap ya untuk diinfo saja supaya sosialisasi pencegahan masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba. Terima kasih untuk semua informasi yang kita sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.